Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 15 September tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, mengawali khotbah ini sejajar dengan topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang raja yang sangat terkenal, begitu mahir dalam berburu. Dia selalu menyempatkan waktunya berburu dengan didampingi oleh ajudannya. Suatu ketika ia melihat ada rombongan babi hutan yang sedang melintas. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengarahkan senapannya dan menembak seekor dari babi hutan itu. Namun tak disangka, tiba-tiba beberapa ekor di antara babi hutan itu mengamuk dan menyerang sang raja tersebut. Akibatnya ia celaka dan tangannya pun patah. Kemudian raja itu dirawat, dan dalam waktu berikutnya ia harus mengenakan tangan palsu. Ia sungguh bersedih dengan apa yang telah terjadi itu. Lalu beberapa waktu kemudian ia bertanya kepada ajudannya tersebut, "Bagaimana menurutmu dengan tanganku ini?" Ajudannya itu berkata, "Sungguh amat baik." Lalu raja itu marah karena tersinggung dengan perkataan ajudannya yang mengatakan, "Sungguh amat baik." Hal itu seolah mentertawakan tangan palsu sang raja. Akhirnya ajudannya itu pun dipenjarakan. Setelah raja itu pulih, beberapa waktu kemudian ia pergi berangkat berburu. Di sana ia melihat seekor rusa, dan dengan cepat ia menembak rusa itu dan berhasil. Ia sangat senang. Namun bersamaan dengan itu, para suku pedalaman di tempat itu mendengarnya. Mereka menjadi sangat marah karena di daerah itu tidak diperkenankan berburu. Lalu mereka pun menangkap sang raja, mengikatnya, dan segera akan membunuhnya dan dipersembahkan kepada dewa yang mereka sembah. Dalam situasi itu, raja itu pun sangat takut sekali. Ia tidak tahu lagi mau berbuat apa. Yang ada dalam pikirannya adalah bahwa ia tak lama lagi akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya mereka, para suku pedalaman itu, melihat tangan palsu sang raja. Bagi mereka adalah hal yang tak lazim mempersembahkan sesuatu yang ada cacatnya. Sesuatu yang cacat harus mereka lepaskan. Itulah hukum yang mereka ketahui. Lalu mereka melepaskan raja itu.
Sejak itu raja itu mengingat perkataan ajudannya itu sungguh amat baik. Ternyata benar demikian. Sungguh amat baik rancangan Tuhan. Walau pada awalnya penuh dengan kekecewaan, keluhan, kesedihan, tetapi ternyata di balik semua itu ada hal yang Tuhan rancangkan. Lalu raja itu pun membebaskan ajudannya itu yang pernah berkata kepadanya, sungguh amat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi itu menghantarkan kita ke dalam sebuah perenungan bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Dan layaknya kita selaku orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan atas segala kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 116 adalah Mazmur yang digolongkan sebagai Mazmur Halel yang biasa dinyanyikan dalam perayaan Paskah. Dalam nyanyian Mazmur ini disinggung berbagai perbuatan Tuhan Allah yang telah begitu banyak melakukan hal yang baik bagi bangsa Israel, di mana Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Namun dalam pemahaman para penafsir lain, Mazmur pasal 116 ini juga dipahami sebagai kesaksian hidup Daud yang mengalami berbagai penderitaan akibat perlakuan dari orang-orang yang jahat kepadanya, terutama Saul dan Absalom anaknya. Yang pasti, situasi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel maupun juga penderitaan Daud menggambarkan suatu keadaan yang sungguh memilukan. Dan pada akhirnya, peristiwa itu menuntun suatu perenungan yang mendalam tentang keberadaan Allah yang sungguh amat baik, yang sungguh peduli akan keberadaan umat dan orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, lewat perenungan pemazmur yang telah kita baca pada saat ini, ada dua hal yang hendak kita renungkan juga di tengah kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mendengarkan suara umatnya. Jemaat yang terkasih, pemazmur menyerukan bahwa ia mengasihi Tuhan, sebab Tuhan mendengarkan suara dan permohonannya. Tuhan menyendingkan telinganya, dan oleh karena itu maka seumur hidupnya pemazmur akan berseru hanya kepada Tuhan. Demikian halnya dalam ayat 3 dan 4. Sangat jelas diaparkan di sana akan hal apa yang menjadi pergumulan pemazmur, yaitu situasi hidup yang terancam, di mana tali-tali maut telah melilitinya. Ia merasakan kegentaran akan kematian, hingga hidupnya dipenuhi kesesakan dan kedukaan. Namun di saat Tuhan mendengarkan suaranya, Tuhan meluputkannya dari semua pergumulan itu. Tentunya kita dapat membayangkan betapa bahagianya perasaan pemazmur di mana Tuhan telah mendengarkan suaranya. Artinya, di tengah kesesakannya tersebut, pemazmur berseru agar Tuhan mendengarkan seruannya itu. Dan sungguh benar, Tuhan mendengarkannya. Tentunya, hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita saat ini, di mana di tengah situasi kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dengan segala kemampuan ini. Hanya Tuhan yang sanggup menjadi tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mendengarkan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyendingkan telinganya di tengah situasi di saat kita berseru kepadanya. Mungkin di saat kita berseru kepada orang lain, banyak di antara kita yang tidak peduli dengan seruan kita. Namun di saat kita sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan, yakinlah Tuhan yang sama yang mendengarkan pemazmur, juga Tuhan yang akan mendengarkan seruan kita. Tuhan yang akan menyendingkan telinganya, sehingga permohonan kita akan Dia dengarkan. Inilah
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan kebaikan demi kebaikan baik kita. Ia mendengarkan segala permohonan kita. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Oleh karena itu, percayalah senantiasa kepada Tuhan, datanglah, berserulah kepadanya, dan yakinlah Tuhan mendengarkan suaramu. Yang kedua, Tuhan adalah pengasih dan adil. Jemaat yang terkasih, di sini pemazmur merenungkan bagaimana Tuhan itu pengasih dan juga maha adil. Adapun kasih dan keadilan Tuhan nyata lewat pemeliharaannya bagi orang yang sederhana, bagi orang yang lemah, bagi orang yang tertindas. Seperti pemazmur, kadangkala kita juga merasakan berbagai hal yang membuat kita lemah, yang membuat kita tertindas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita khawatir, sehingga tak mampu melakukan dan melihat apapun juga di tengah-tengah dunia ini. Namun lihatlah bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan adil. Dia mampu mengasihi kita, dan Dia juga mampu menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur yang mengalami beragam tekanan hidup, namun Tuhan meluputkannya dari maut, meluputkannya dari air mata kesedihan, dan meluputkan kakinya dari sesuatu yang buat dia tersandung. Hingga akhirnya pemazmur boleh berjalan di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan pemazmur, yang sungguh menyatakan kasih dan keadilannya, sehingga pemazmur sungguh-sungguh yakin dan percaya dan semakin nyaman dalam hidupnya lewat semua yang Tuhan perbuat baginya, sehingga dia dengan penuh keyakinan bangkit dan menyemangati dirinya sembari berkata, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saudara terkasih, pada hari ini mungkin saudara sedang mengalami situasi yang sulit, yang membuatmu stres, frustasi, dan hampir putus asa oleh karena beragam beban hidup yang begitu berat. Namun ketahuilah, sesulit apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menjauh dari Tuhan, dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jika Tuhan mampu meluputkan bangsa Israel dari kecaman bangsa Mesir, jika Tuhan mampu meluputkan Daud dari kecaman orang-orang jahat, Dia juga mampu meluputkan saudara dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Bahkan lebih daripada itu, dalam kuasa Kristus, Tuhan telah meluputkan kita dari kuasa dosa dan maut. Tuhan telah membebaskan kita dari segala hal yang mengikat kita selama ini. Apapun juga yang ada pada kita saat ini, ketahuilah saudara yang terkasih, itu semua berasal dari Tuhan. Napas hidup, berkat jasmani dan rohani, semuanya berasal dari Tuhan. Dan semuanya Tuhan nyatakan bagi kita, agar kita semakin mengenalnya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Ketahuilah saudara yang terkasih, tidak ada hal yang terbaik yang telah kita terima dalam kehidupan ini jika bukan Tuhan yang baik itu memberikannya demi kebaikan kita. Oleh karena itu, milikilah semangat hidup dalam menjalani hidup ini. Jangan putus asa, tetaplah bersemangat, bersukacitalah, dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan selalu mendengarkan doamu. Tuhan selalu menyendengkan telinganya bagi saudara. Tuhan selalu memelihara kehidupan saudara. Tuhan selalu meluputkan saudara dari berbagai ancaman, mara bahaya,
dan penderitaan. Dan satu hal yang pasti, Tuhan selalu mengasihi saudara. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, katakan kepada dirimu saat ini dengan penuh semangat dan keyakinan, oleh karena Kristus Sang Juru Selamat hidup kita, ketahuilah dan nyatakan dalam hidupmu, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala kemurahan, sumber segala kebaikan, sumber keadilan. Kami puji nama-Mu yang kudus itu, yang selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kristus Sang Juru Selamat hidup kami, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur oleh karena segala kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bagi-Mu lah pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.